Perkenalkan, nama saya Prida Ristiana dengan NIM 18821-1513. Hari ini saya akan mempresentasikan dalam hal memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen berbasis sekolah, yaitu rangkuman dari makalah saya yang berjudul 5 prinsip manajemen berbasis sekolah. Dalam presentasi kali ini yang akan saya bahas adalah latar belakang manajemen berbasis sekolah, makna manajemen berbasis sekolah, pengertian prinsip manajemen berbasis sekolah, dan juga 5 prinsip manajemen berbasis sekolah. Pertama adalah latar belakang manajemen berbasis sekolah. Menurut Bank Dunia tahun 1998, bahwa ada 4 unsur yang menjadi penghambat profesional terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, yaitu pertama, sistem organisasi yang kompleks di tingkat pendidikan atau sekolah, kemudian manajemen yang terlalu sentralistik, yang ketiga terpecah belah dan kakunya proses pembiayaan, dan yang terakhir manajemen yang tidak efektif. Latar belakang. Pertama, kompleks pengorganisasian pendidikan, di mana terjadi dualisme pengorganisasian dan pengadministrasian pendidikan. Pertama, kompleks pengorganisasian pendidikan, di mana terjadi dualisme pengorganisasian dan pengadministrasian pendidikan. Yang kedua, praktik manajemen pendidikan oleh Depdiknas yang terlalu sentralistik, sangat menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, terpecah belah dan kakunya proses pembiayaan. Di samping menyebabkan kompleksnya organisasi, juga menambah rumitnya pengelolaan pendidikan. Yang keempat, manajemen pada tingkat sekolah tidak efektif, yang diindikasikan oleh sangat terbatasnya otonomi kepala sekolah dalam mengakses sumber daya dan manajemen sekolah. Makna MBS. Manajemen berbasis sekolah atau School Based Management dapat didefinisikan dan penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Esensi dari MBS adalah otonomi dan pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah, yaitu kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Kemudian, manajemen berbasis sekolah juga dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepala sekolah sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah, guru, peserta didik, kepala sekolah, maupun karyawan, secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan undang-undang yang berlaku. Fleksibilitas yang dimaksudkan antara lain berupa keluasan untuk mengelola, memanfaatkan, serta memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin. Kemudian ada 5 prinsip dasar MBS. Prinsip dasar MBS yaitu prinsip dalam manajemen berbasis sekolah adalah suatu pernyataan fundamental yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam mengatur seluruh aspek di sekolah dan merupakan jiwa yang bisa membawa perkembangan atau perubahan untuk sekolah.
Menurut Douglas, ada 5 prinsip dalam MBS, yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja, mengordinasikan wewenang dan tanggung jawab, memberikan tanggung jawab pada personal sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia, dan relativitas nilai-nilai. Menurut Mustari tahun 2014. Prinsip MBS yang pertama ada kemandirian. Sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa terlalu mengandalkan campur tangan dari pemerintah pusat. Sekolah diharapkan dapat berupaya menciptakan dan meningkatkan situasi, kondisi, dan budaya kemandirian melalui berbagai syarat. Kemudian ada kemitraan. Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Esensi kemitraan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keterikatan, kepedulian, kepemilikan, dan dari masyarakat, baik berupa dukungan moral, pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Bentuk kemitraan yang dapat dilakukan dapat disesuaikan dengan kondisi dan sekolah sesuai kategori sekolah. Kemudian ada partisipasi. Konteks partisipasi dalam implementasi MBS antara lain dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah. Tujuan utama dalam peningkatan partisipasi antara lain untuk meningkatkan kontribusi, memberdayakan kemampuan pemangku kepentingan, meningkatkan peran pemangku kepentingan, dan menjamin agar setiap keputusan yang diambil mewakili aspirasi pemangku kepentingan. Kemudian ada keterbukaan. Sebagai lembaga pendidikan formal yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka prinsip keterbukaan sangat penting diimplementasikan. Keterbukaan dapat membangun kepercayaan publik terhadap program-program yang dijalankan oleh sekolah. Yang terakhir ada akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting diajarkan oleh sekolah. Akuntabilitas memiliki arti suatu keadaan di mana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dan terima kasih dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan sudah jelas dan dapat dan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala masalah yang tadi ada di videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.